keluar nih, saya sudah selesai, nifas saya sudah selesai. Alfat, Nadia, uaknya, keluarganya yang telah berfoto bersama-sama. Ini akikahnya, darah dagingnya Alfat, Jawa Rizky Abbas, ya kan, yang tadinya harusnya namanya Asyad Fatir Abbas, tapi nggak saya cantumin, di akte pun saya nggak cantum. Untuk hari ini acaranya digelar di kediaman keluarga mamaku, Jennifer Rafat, yang menyaksikan pernikahan siri aku, yang mengantari aku ke LA, ya kan. Acaranya lancar, didukung oleh diriku sendiri, nafkahnya juga sendiri, akikahnya bayar sendiri, padahal anaknya sudah diakui. Bapak Edi Suherman, uaknya Alfat, saya mau berbicara langsung di sini di media. Anda telah mencorengkan nama besar keluarga saya itu, malu ya. Saya meminta hak anak saya yang telah diputuskan Majelis Hakim Agama Jakarta Pusat. Sayanya tidak usah, masa idah saya tidak perlu dibayar, masa dana terhutang tidak perlu dibayar. Hanya saja anak saya Jawanio Rizky Abbas, silakan tolong membayar biaya persalinan dan lain-lain. Bukannya saya tidak punya uang, saya ada rezeki. Kata teman-teman media juga, saya sudah banyak ada kerjaan. Tapi anak saya pantas mendapatkan kejelasan, karena kan sudah diakui atau mau tes DNA jilid 2 gitu. Karena saya sebagai ibu ngeliat anak saya tadi seperti itu, kayak gimana ya gitu. Mereka sudah menikah, bisa liburan, bisa macam-macam. Coba tolong itu anaknya, ini dilihat anaknya ya. Kecuali nggak ngakuin lagi, jadi silakan tes DNA jilid 2. Nah, tapi bapaknya tahu nggak kalau hari ini ada akikah? Harusnya tahu karena saya sudah sampaikan. Karena kan saya di blog, cuman saya nggak mau drama-drama di sosial media lagi. Saya berharap Alfat Fatir, Nadia Christina yang sudah menikah, saya berbahagia atas pernikahan kalian. Tolonglah adil kepada anakmu, darah dagingmu ya. Tidak banyak kok, penuhi saja. Kamu kan seorang public figure yang dilihat banyak orang. Jika kamu terlalu banyak mangkirnya, nanti akan berbalik ke kamu sendiri. Saya sebagai seorang ibu bisa lembut, saya bisa tegas untuk anak saya. Jadi tolong, untuk Jawanio Rizky Abbas, tolong Bapak Edi Suherman yang mengiyakan aborsi pada saat itu, coba tolong diperhatikan anak saya, anak kita, darah daging kita berdua. Kecuali nggak mau ngakuin lagi, tes DNA lagi aja. Ratu sebagai ibu gimana perasaannya ketika Marah. akikah tidak ada bapaknya? Marah, saya marah
lebih ke marah sih gitu. Ada rasa dendam nggak dengan Alfa? Dendam sih enggak ya, gini kan mampu ya kan mampu gitu kan. Saya juga kan mengundang kan tidak meminta bayaran. Anak saya bayar sendiri kok, alhamdulillah dia endorsannya banyak, rezeki ya. Mbak, yang buat marah tuh apa Mbak? Yang nangisnya jangan dimasukin ya, saya harus kuat buat anak saya ya gitu. Yang membuat marah ya udah diakuin anak kan, terus udah gitu aja. Sebagai duta Female in Action yang baru ini terpilih, saya merasa setelah keikhlasan saya melihat dia bersama wanita lain, nggak apa-apa pada saat saya mengandung, saya di KDRT, lain-lain. Tapi untuk urusan anak itu beda kasus. Dia tolong pertanggungjawabannya. Tapi sempat meminta nominal nggak ketika Enggak, dia dihukum oleh majelis hakim. Saya tidak meminta loh, Pak. Dihukum. Harus memberikan, saya nggak nentuin nominal. berarti dari majelis hakim Kecil lah buat istrinya, kecil lah. Merem itu, merem. Nominalnya berapa kira-kira? Merem lah buat Nadia mah, nggak seberapa. berapa? 5 juta sebulan atau 5 juta? Enggak, saya nggak mau berurusan sampai anak saya besar, nggak perlu biaya persalinannya aja. Biar nanti kalau anak saya nanya masih ada bayinya gitu. Soalnya saya akiknya jadi bingung nih pas ngeliat muka anak saya gitu kan, dipotongin uak-uaknya dari keluarga mama saya gitu. Saya mikir ini bapaknya kemana kan gitu. Nominal Jiwa yang, ibu saya memberontak ini baru. nominal yang diminta sama majelis hakim untuk biaya Bukan, bulan majelis hakim tidak meminta tapi menghukum. berapa kira-kira? Hah, ya. Berapa Merem, sebutin? merem. Sebutin aja saya. Untuk seseorang yang mempunyai mobil Mercy ya merem. Merem lah gini. Di bawah 10 juta berarti? Hah? Di bawah 10 juta? per bulan. Enggak, Kak. Saya tidak mau juga berhubungan panjang-panjang dengan mereka. Saya nggak mau. Saya nggak mau. Udah biaya persalinan aja. Berapa puluh Mbak? 90 juta. Sejauh ini tanggapan dari pihak Alfa? Kabur-kaburan terus. DNA kabur. Tes vagina kabur. Tes narkoba kabur. Nggak boleh begitu. Nah sekarang saya langsung aja to the point ke keluarganya. Kalian hadir di acara pernikahan itu, kenapa nggak bisa hadir ke acara akikan yang darah dagingnya masih darah daging Alfa Fatin? Berarti mengundang keluarganya juga. Kan tadi memberitahu Alfa. Saya mau mengundang gimana? Kan saya di blog. Saya kan udah taruh tuh di sosial media, mereka kan punya fake account. Ya inisiatif dong. Masa saya yang ngemis datang ya kan nggak mungkin gitu. Kalau untuk sayanya saya dipukulin kek, diselingkuhin kek, apa kek dituduh apa-apa terserah. Tapi untuk anak saya Jawario Rizky Abbas tolong. Jangan anak orang disayang-sayang, anak sendiri dibuang. Jangan, itu nggak bagus. Katanya proses hukum mau berlanjut. Iya. Iya. Kenapa sampai akhirnya Kak Diri mau memutuskan untuk berlanjut ke proses hukum? Karena awalnya sebelumnya kamu tidak. Saya udah minta maaf, tidak ada permintaan balik, nggak apa-apa, nggak masalah. Bukan hal yang penting buat saya. Cuman kok nggak ditengok-tengok nih anak gitu. Lah ya dari mana emangnya? Lah, gitu. Jadi keluarga saya yang ribet nih, ngurusin akikahnya segala macam. Jangan keluar-keluar bilang saya pematik KDRT-nya apa segala macam. Wah nanti saya keluarin lagi. Buktinya kan saya keluarin dikit-dikit, tipis. Tapi udahlah. Gentle dong, minta maaf ke keluarga saya loh. Saya belum dipulangin baik-baik loh. Saya belum diceraikan. Ya ibaratnya etikat baik lah. Dan ya gimana ya? Kalau untuk saat ini saya fine. Tapi kedepannya akan memperbolehkan dia ketemu sama anaknya nggak sih? Pintu rumah saya terbuka 24 jam. Keluarga saya sudah pernah berkomunikasi. Jawabannya juga nggak jelas. Jangan pikir itunya deh Mbak, udah suruh aja dia nengokin anaknya, berani nggak? Daerah kita ngakuin anaknya itu. Ya memang itu anaknya, mau lihat mukanya. Ya maksudnya sampai Oh, dia itu akhirnya proses dia mengakui. gitu. Setelah akan kita Mirzani turun tangan, takut diciduk dia kan, nanti nambah balutnya. Berarti ada keterpaksaan bisa dibilang seperti itu ya. Bukan keterpaksaan, ya karena dia sadar bahwa itu memang anaknya. Dia cuma cari celah aja biar mungkin nggak bertanggung jawab. Memangnya saya perempuan apa? Dinikahin, punya anak, terus ditinggal gitu, udah gitu doang. Gitu doang.
Setelah mengakui di chat itu, apakah ada komunikasi lagi atau seperti apa? Nggak ada, saya ini belum. Udah. Kalau mengakui Setelah mengaku kan via chat ya. Tapi saya nggak apa-apa, tapi tadi pas Akika saya ngeliatin kan, ngeliatin, senang saya ke atas. Saya pikir-pikir lagi gini, kan ini berdua bikinnya. Itu ada apa maaf apa gitu. Gitu loh. Istrinya juga nih, kamu jadi istri ingatin yang baik-baik kan. Jangan segala saya aja kamu sausin. Gitu. Mana tujuan-tujuannya? Yang kamu inginkan itu permintaan maaf saja kah? Atau uang pengganti untuk kelahiran kah? Atau bagaimana nih? Simpel aja. Simpelnya nih ya. Keluarganya Alfat, Nadia, coba datang ke saya berani kan? Gentle dong, jangan di vlog orang, ngapain? Situ bukan artis selebriti. Kadang mau bikin preskon juga kan? Iya, kadang mau bikin preskon. Katanya dia hanya mau kalau ada media banyak yang datang. Gitu. Kalau saya sih bukan artis. Gitu, saya mah baru seputar selebriti orang-orang. Jadi untuk Alfat, Nadia dan keluarganya yang sudah membuat malu keluarga saya, mengambil status saya dari single menjadi janda, menjadi ibu tunggal, 40 hari saya harus bolak-balik ke rumah sakit, kerja, mondar-mandir ke sana ke sini. Jangan ada yang masukin banyak semarang. Gak ada indah-indahnya. Jadi tolong seenggaknya jangan kabur-kaburan. Laporan akan kapan dilakukan? Sedang dilaksanakan, tunggu aja 10 hari lagi. Berarti yang ada langkah hukum ya, termasuk Alfat pun sudah konsultasi dengan lawyer bahwa dia juga akan melihat langkah hukum. Rizky sendiri siap nggak? Belum makin maju. Alfat sendiri sudah melakukan konsultasi dengan lawyer Iya. untuk melakukan upaya Orang langkah lawyer hukum. teman saya kok. Alfat mau ngajuin saya apa ya? Yang dipukul saya, yang ditinggal nikah saya, yang nggak makan saya yang gugat, hakim ngasih saya hak saya tuh kalau nggak keterlaluan suaminya tuh gimana? Lihat nih Akika, ada nggak nongol mukanya? Nggak ada kan? Terus ini anaknya siapa? Kemarin kan udah diakuin, pengakuan doang nih jadinya. Kasian banget kak, itu anak saya udah dijolimin sih. Kondisi baby sekarang? Kondisi baby pasti trauma ya, mungkin kalau saya ceritain, tapi saya nggak mau ceritain yang jelek-jelek. Kalian pikirin aja deh, baru lahir, saya selesai operasi, bangun 2 jam, anak ditantang tes DNA. Kira dia nanti kalau besar marah nggak? Tambah lagi Akika nggak dapet. Ya, kemarin kan habis membuat acara, itu juga nggak mematuhi protokol kalian, jangan. Jadi udahlah, sesuka-suka hatimu aja lah Fat ya, sama Nadia, sama Bapak Edi Suherman. Berarti nanti siap saling melapor. Dia mau laporin saya apa sih? Saya nggak mau ngapain mbak. Cek aja rekening saya, 0 sama saya. Mbak, Ada juga saya. Yang dilaporkan Alfat atau sama Nadianya lah. terkait Sepakat. apa kak? terkait apa? Nah itunya nanti kita lihat lagi. Karena kan ada video air susu beracun ya, sepatu saya disausin, terus juga ya banyak ya. Nanti itu kita urus. Tapi nggak fokus ke situ sih, lebih fokus ke anak ya. Gitu. Mbak, tapi apa yang menguatkan hari ini? Yang menguatkan hari ini. Nggak ada kuat kak, saya lemah hari ini. Kecewa aja sih. Lemah. Berbahagia dari penderitaan orang lain. Tapi masih ada maaf nggak sih kalau misalnya dia datang baik-baik gitu? Mana kakak? Seandainya nih, Seandainya melulu dari kemarin sampai saya minta maaf duluan. Udah sekarang jiwa nalur ibu saya udah keluar nih. Saya sudah selesai. Nifas saya sudah selesai. Alfat, Nadia, uaknya, keluarganya yang telah berfoto bersama-sama. Ini akikahnya, darah dagingnya Alfat, jiwa-jiwa Rizky Abbas. Ya kan, yang tadinya harusnya namanya Asyad Fatir Abbas, tapi nggak saya cantumin. Di akte pun saya nggak cantumin. Tadi di selebaran nasi pun saya nggak cantumin. Kenapa? Soalnya tidak ada timbal baik dari kalian.
Saya sebagai ibu merasa tercoreng namanya karena anak saya merasa seperti sampah. Anak saya bukan sampah, jadi tolong dipertimbangkan. Tolong dipertimbangkan jadwalnya untuk melihat anak